Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban salat subuh dan kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tema tentang riba. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini, di antara hal yang paling penting, ya, bahkan melebihi segalanya, adalah bagaimana kita, ya, memperoleh harta secara halal. Jadi intinya adalah ketika kita membahas tentang riba, maka kita sedang membahas tentang fikih halal haram, ya, fikih tentang halal haram. Nah, halal haram itu dikelompokkan menjadi beberapa macam. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa materi, ya, barang, benda, ada yang berupa transaksi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang itu yang lagi ramai dibahas itu adalah tentang halal, ya, tentang halal. Nanti ada istilahnya produk-produk halal, ada istilahnya wisata halal, rumah sakit halal, dan lain sebagainya. Termasuk, ya, pembahasan tentang halal itu, ya, kalau sekarang kelompokkan menjadi dua, lebih khususnya yang terkait dengan ekonomi. Itu adalah halal yang terkait dengan cara mendapatkannya, yang terkait dengan transaksinya, terkait dengan muamalahnya, dan halal terkait dengan produknya. Ini nanti yang sedang ramai dibahas, yang kini menjadi tren, itu adalah halal yang terkait dengan, ya, transaksinya, transaksi bisnisnya, transaksi ekonominya, dan terkait dengan produk-produknya. Jadi kalau transaksi bisnisnya itu terkait dengan cara memperolehnya, ya, kalau produknya itu adalah terkait dengan bendanya, terkait dengan barangnya. Dan ini, ya, penting bagi kita untuk kita kaji. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan
transaksi, ya, maka di antara hal-hal yang terlarang, jadi ada namanya transaksi yang terlarang. Ya, transaksi yang terlarang itu seperti apa? Itu mungkin sudah pernah dibahas dalam pembahasan tentang ekonomi syariah. Nah, di antara transaksi yang terlarang itu yang menjadi poinnya adalah unsur maghrib, ya. Maisir, gharar, riba, dan batil. Maisir itu adalah unsur judi. Jadi kalau ada transaksi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk judi, kalau judi itu adalah prinsipnya satu diuntungkan, satu dirugikan, ya, untung-untungan. Jadi tidak bisa ditebak siapa yang untung, siapa yang rugi. Tapi yang pasti salah satu pihak ada yang rugi. Unsur judi, maisir. Gharar itu terkait dengan penipuan. Dan transaksi itu terjadi penipuan. Itu juga dilarang. Di antara bentuknya lain adalah riba. Ya, riba. Ini nanti yang akan kita bahas. Ada terkait dengan batil. Batil itu adalah cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan riba ini sebenarnya bukan permasalahan baru. Tapi riba itu merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi sudah lama itu ya terjadi praktek-praktek riba itu. Cuma kalau dalam transaksi sekarang itu bentuknya macam-macam. Karena bentuk-bentuk transaksi sekarang kita itu banyak ya, modelnya, maka riba ini bentuknya juga bermacam-macam. Artinya ya, orang itu selalu terkait dengan praktek-praktek riba ini dalam transaksinya. Seakan-akan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dan ini merupakan kecenderungan manusia ke arah sana. Jadi manusia itu cenderung lebih memilih praktek riba. Pengen untungnya cepat, untungnya lebih banyak. Kalau menurut mereka, orang-orang yang menggunakan praktek riba ini menganggap itu keuntungan, padahal itu bukan keuntungan. Jadi dalam beberapa ayat itu disebutkan. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba ini seakan-akan selalu melekat pada diri manusia. Manusia inginnya, ya kata tadi, cepat. Riba itu cepat. Ini pengennya orang itu ketika memperoleh tambahan itu ya tadi instan gitu ya, nggak mau susah-susah, nggak mau jelimet-jelimet. Maka nanti kalau kita membahas tentang ekonomi syariah itu ya banyak yang menganggap bahwa ekonomi syariah itu jelimet dalam praktek perbankan atau yang lainnya, transaksinya jelimet. Jadi harus definitif dalam transaksi ya, syariah. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas nanti di antaranya adalah tentang definisi riba. Ya, riba itu apa? Ini yang perlu kita kenali. Ya, karena modelnya tadi banyak. Ya, ada di berbagai macam bentuk transaksi, dan ini yang diantara salah satunya yang perlu dijauhkan dari transaksi yang kita lakukan.
Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa riba itu maknanya adalah az-ziyadah. Artinya adalah bertambah, bertumbuh, membesar. Jadi itu makna secara bahasa dari riba. Maknanya adalah tambahan. Nah, tambahan apa yang dimaksud? Ya, secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batin. Jadi kalau terkait dengan riba ini harus ada namanya pokoknya, modal pokoknya. Kalau terkait dengan beli bisa juga terkait dengan tukar menukar atau pinjam meminjam. Kalau tukar menukar itu ya transaksi pertukaran, ya pertukaran barang dengan barang, ya, yang sejenis. Termasuk kalau kita tukar uang itu, ya menukar uang rupiah dengan dolar, itu ada selisihnya kan? Ada ya. Nah, itu termasuk riba kan? Ya, termasuk riba kan? Kita menukar rupiah ke dolar atau dolar ke rupiah. Ya. Nah, padahal itu banyak dilakukan juga, ya menukar uang dengan uang, ya mata uang rupiah dengan mata uang dolar, dengan mata uang real, dan itu selalu ada selisih. Kita, ya kalau kita mau jual beli dolar istilahnya, jadi nggak tahu itu istilahnya apa, kita beli dolar, bukan kita jual rupiah. Kita jual rupiah apa beli dolar? Kita beli dolar ya istilahnya. Kenapa nggak kita jual rupiah? Jadi itu transaksinya jual beli. Padahal uang itu bukan termasuk komoditas. Ya, uang itu tidak diperdagangkan. Jadi bukan barang dagangan uang itu. Tapi kalau dalam falas itu, money changer itu, nah itu sudah jadi objek bisnis, iya kan? Ya. Yang diambil adalah tambahannya itu, keuntungannya itu, selisihnya itu. Jadi ketika kita beli dolar harganya lebih murah atau lebih mahal, Pak? Ya, berarti kalau kita beli itu lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Tapi kalau kita jual istilahnya lebih murah. Nah, ini kan kebalikan dengan transaksi yang lain. Istilahnya kalau kita beli itu kan harusnya lebih murah atau lebih mahal, Pak? Ya tergantung ya, Pak. Tapi kalau kita sebagai pemilik rupiah itu, kalau mau menukar dengan dolar itu selalu diuntungkan atau dirugikan? Ya, memang nilainya beda. Ya, jadi nilai tukar itu berbeda ketika kita menjual atau istilahnya membeli. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pembahasan nanti dalam fikih kontemporer dalam transaksi. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya dalam satu masalah saja selalu ada gitu, yang perlu kita waspadai di antaranya. Salah satu di antaranya adalah riba. Dan itu hampir dalam semua transaksi itu yang harus kita hati-hati di situ. Dalam transaksi misalnya menggunakan e-money, ya, uang elektronik, itu ada nggak kira-kira unsur riba di sana? Selalu ada. Ya, maka nanti dalam sebuah hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
akan datang nanti suatu zaman di mana orang yang tidak mau makan riba, dia akan terkena debunya. Dia nggak mau makan riba, tapi dia tetap kena debunya. Nggak mau. Ya, termasuk kalau kita contohkan, kalau kita naruh uang kita di bank konvensional, kita tidak mau makan bunganya, kan nggak mau gitu. Ya, tapi kita naruh uang di bank konvensional, kita masih kena debunya riba? Masih. Karena bank tersebut tidak dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maka ini yang harus kita waspadai. Ya, maka perlunya kita membangun ekonomi kita dengan prinsip syariah itu adalah untuk menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk diantaranya adalah unsur-unsur riba ini. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita alhamdulillah perbankan Indonesia sudah ada perbankan syariah, kan sudah ada bank nasional ya, milik negara, bank syariah Indonesia sudah ada, bank muamalat sudah ada, banyak sekali ya kalau berkaitan dengan perbankan. Nah, tinggal kita saja sebenarnya yang memilih yang mana. Tapi kalau kita lihat perbandingan ya, antara yang syariah dengan yang tidak syariah lebih besar ya syariah. Padahal kita ya mayoritas penduduk Indonesia itu 80 sekian persen, ada yang mengatakan 87% itu adalah muslim. Ya. Berarti masih banyak di antara kita itu yang terkena tadi riba. Padahal kita tidak mau makan riba. Kita tidak memakannya, tapi tetap kita kena dosanya. Ya, kalau kita contohkan tadi, ya, kita punya uang di bank konvensional, kita tidak mau mengambil bunganya, kita hanya nyimpan saja di sana, ya kan? Hanya nyimpan saja. Itu uang kita itu kan tidak diam. Tidak kita seperti kalau kita nabung di rumah, gitu ya. Jadi uang kita itu dipakai oleh bank untuk berbagai macam transaksi. Ya, ada termasuk juga di antaranya transaksi riba itu. Kita walaupun tidak memakan tadi bunganya, kita tetap kena dosanya. Ya, tetap kena dosanya. Padahal kita tidak mau makan riba, enggak makan kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, riba itu secara bahasa adalah tambahan tadi. Jadi riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi maka nanti kalau yang membedakan, nanti kalau dalam perbankan misalnya, bedanya bank syariah dengan bank konvensional apa? Tapi nanti ada orang yang mengatakan nggak ada bedanya itu bank syariah dengan bank konvensional. Ya, mereka menganggap nggak ada bedanya. Apa bedanya? Iya, akad. Di antaranya adalah akadnya. Jadi kalau dalam hubungan sosial itu, di antara yang paling penting itu adalah akad itu. Maka nanti orang jangan sampai bertanya, apa bedanya orang menikah dengan berzina? Apa bedanya? Ya akadnya. Jadi bukan hanya sekedar hubungannya saja. Akadnya itu. Ketika kita menyerahkan uang kepada orang lain itu, akadnya apa? Apakah kita sedekah? Apakah kita hibah? Apakah kita memberi pinjaman? Atau apa? Maka ini ya, pemindahan hak dari satu orang dengan orang lain itu harus ada akadnya. Perjanjiannya apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ya, definisi menurut beberapa ulama tentang riba ini. Di antaranya kalau kita ambil dari salah satu ulama kontemporer
yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang riba. Beliau mengatakan bahwa setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan tertentu. Ini kalau terkait dengan ya pinjaman itu berarti nanti ya kaitannya adalah riba. Ya, ada riba fadl, ada riba. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan tertentu. Jadi kalau kita memberikan pinjaman, ya, maka nanti dalam transaksi Islam itu, jadi harus benar-benar dipastikan transaksi yang dilakukan itu transaksi apa. Kalau akadnya adalah pinjaman, ya, pinjaman dalam Islam itu akadnya adalah qard. Ya. Kalau pinjaman itu tidak boleh mengambil keuntungan. Ya. Kalau pinjaman itu tidak boleh mengambil keuntungan. Kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang dia mengambil keuntungan, ya, itu adalah riba. Jadi manfaat dari pinjaman itu, kalau dia mengambil manfaat dari pinjaman itu, keuntungan dari pinjaman itu adalah namanya riba. Ini secara istilah. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam Islam itu banyak sekali akad-akad yang perlu kita pahami. Akad yang boleh kita gunakan itu yang mana saja boleh pada prinsipnya. Yang penting jelas. Terus ada kejelasan. Yang kita pakai itu yang mana. Ya, nanti kalau dalam kaitannya dengan akad ekonomi, kalau pengen mengambil keuntungan itu ada beberapa akad yang sifatnya adalah akad-akad untuk transaksi bisnis. Di antaranya prinsip yang pertama adalah akad jual beli. Ya, akad jual beli. Kalau jual beli itu boleh, ya, kita mengambil keuntungan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka prinsip-prinsip ekonomi itu dibangun berdasarkan akad jual beli. Ya, jual beli. Ya, termasuk nanti jual jasa boleh. Ya, jual beli itu ada bisa jual beli barang, bisa jual beli jasa. Ya, yang perlu ya, kita pahami bersama adalah itu. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip jual beli itu nanti bentuknya banyak. Ya, termasuk ya ada jual beli namanya murabahah. Ada jual beli yang namanya istisna. Ya. Ada namanya salaf. Itu termasuk bentuk-bentuk jual beli. Ya, ada jual beli kontan atau cash, ada jual beli di bentuknya cicilan atau taksit, atau kita menyebutnya kredit. Ya, sebutannya saja kredit, kita adalah taksit, yaitu taksit cicilan. Ya, termasuk sewa menyewa itu termasuk jual beli. Yang dijual bukan barangnya, tapi yang dijual adalah jasanya. Termasuk kalau kita bekerja itu, ya, gaji itu adalah upah untuk jasa. Nah, maka nanti dalam transaksi ekonomi itu perlu diuraikan. Ini termasuk yang dijual adalah jasa apa barang. Ya, itu berkisar antara itu. Ya, jadi jual beli itu berkisar antara barang dengan jasa. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam bentuk transaksi itu ada akad yang disebut dengan akad mudharabah. Ya, ada akad mudharabah. Mudharabah itu apa? Ya, mudharabah itu modal yang dari kita, nanti orang lain itu yang dia berusaha, dia yang bekerja, ya, kita yang memodalinya, kemudian untungnya dibagi dua. Yang dibagi adalah untungnya. Nah, ini tidak terkait dengan besaran modalnya.
modalnya berapapun, yang dibagi adalah untungnya. Ini yang perlu kita paham. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pinjaman itu tidak boleh kita mengambil keuntungan. Tidak boleh. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama Hambali, riba adalah kelebihan suatu harta tanpa penggantian di dalam suatu kontrak pertukaran harta dengan harta. Bisa juga nanti dalam pertukaran kita mau istilahnya ada jual beli tukar tambah, ada Pak? Ada. Mobil ditukar dengan mobil. Tapi harganya beda. Ya. Ini bisa ada unsur riba juga. Ya, mobil baru ditukar dengan mobil lama. Jadi kualitas memang beda, tapi harus hati-hati. Ya. Tukar uang dengan uang, ya, uang 10.000 atau 100.000 lama ditukar dengan uang 100.000 baru, dan di situ ada tambahan. Ya, karena uangnya baru ditukar dengan lama, maka harus ada tambahan. Itu termasuk riba apa enggak kira-kira? Nah, itu kan sering ada orang yang tukar uang, ya, uang baru musim lebaran biasanya, mau lebaran itu ya. Nah, nanti tawarkan 100.000 dengan dia memberikan 110.000. Nah ini rawan. Jadi nanti perlu dipertegas itu akadnya apa. Ya, maka kalau nuker uang di bank ya apa adanya. Ya 100.000 misalnya, walaupun itu rusak, ya kalau di bank ditukar dengan 100.000 baru, karena nanti akan dikembalikan ke BI, ditarik kembali, tidak apa-apa itu. Ya boleh. Nah, kalau yang di jalan-jalan ini kita harus hati-hati. Ya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa definisi. Wariba fil lughati wa az-ziyadah wal murad fi al-ayah kullu ziyadatin la yuqabiluha iwan. Jadi setiap tambahan yang di situ tidak ada bandingannya. Ya, tambahannya itu apa? Gitu ya. Timbangan dari tambahannya itu apa? Nah, iwan di situ ada dikelompokkan menjadi 3, ada bentuknya nanti jual beli bagi hasil dan ijarah. Nah, nanti yang dipakai dalam prinsip transaksi ekonomi itu ini, prinsip jual beli bagi hasil ijarah. Ijarah itu adalah untuk jual beli transaksi jasa. Jadi kita istilahnya menyewa. Jadi sewa itu termasuk jual beli, tapi yang dijual bukan barangnya tapi jasa. Termasuk kita beli jasa kita nyewa guru, pengacara dan sebagainya. Itu yang dibeli adalah jasanya, bukan orangnya. Ya, jasanya. Dia suruh apa? Guru. Itu yang dibeli adalah jasanya. Ya, bukan orangnya. Nanti kita nggak boleh semena-mena kepada orangnya, karena kita yang beli adalah jasanya. Kerjaannya harus jelas. Ngapain? Dibayar berapa? Nah, itu banyak ya. Kalau dalam sistem penggajian itu yang tidak sesuai dengan syariah, rata-rata tidak sesuai dengan syariah. Ya, dimanapun. Ini banyak tidak difikirkan di perusahaan, bahkan itu di lembaga-lembaga Islam juga masih tidak sesuai dengan syariah terkait dengan penggajian. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait dengan definisi dari riba. Secara umum, ya, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Jadi bisa dalam bentuk pinjaman, bisa dalam bentuk jual beli. Padahal tadi sudah dikatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jadi jual beli itu yang pada prinsipnya adalah halal,
Itu kalau ditelusuri ada sekitar 60 lebih jenis jual beli yang diharamkan. Jadi tidak semua jual beli yang walaupun pada prinsipnya itu halal semua. Ada yang diharamkan. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi di situ adalah tambahan tanpa adanya iwat, tanpa adanya ganti perbandingannya. Hukum riba. Riba hukumnya adalah haram dan termasuk salah satu dari dosa besar. Padahal tadi kita enggak mau ngambil ribanya, tapi kita tetap kena riba. Dosanya berarti kecil. Kan gitu kita menganggap. Sekecil-kecilnya dosa ya riba itu dalam hadisnya itu sekecil-kecilnya dosa riba itu adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya. Sekecil-kecilnya tadi. Ya bagaimana kalau besarnya? Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk transaksi yang batil. Jadi sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba adalah termasuk transaksi yang batil. Nah, pemahaman batil di situ adalah bitariqin ghairi masru'in. Jadi disebut batil itu adalah cara yang tidak sesuai dengan ya prinsip-prinsip syariat atau yang diperbolehkan oleh agama, ya jelas. Ya, setiap transaksi yang dilarang itu adalah batil. Padahal nanti kalau dalam muamalah itu, dalam transaksi ekonomi itu prinsipnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Aslinya dalam transaksi ekonomi itu pada prinsipnya adalah serba boleh. Kecuali yang ada dalil yang mengharamkan. Illa ayadullat dalilu ala tahrimiha. Termasuk diantaranya adalah riba. Jadi pada prinsipnya transaksi ekonomi itu serba boleh. Modelnya seperti apa boleh. Yang perlu kita waspadai ada enggak dalil yang melarangnya. Nah, jadi yang kita cari nanti adalah ada enggak dalil yang melarangnya. Maka nanti termasuk dalam transaksi itu yang perlu kita pahami ada prinsip-prinsip tertentu yang dilarang. Yang itu yang kita jauhi. Jadi misalnya bank, ya, bank itu boleh enggak? Pada prinsipnya bank itu boleh. Yang tidak boleh adalah kalau di dalam bank itu ada unsur-unsur yang diharamkan. Bank itu boleh pada prinsipnya. Tapi perlu diwaspadai, ada nggak unsur-unsur yang dilarang di situ? Kalau ada, ya perlu dihilangkan. Maka di situ ada namanya istilah bank syariah itu ya, bank yang sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, nanti bentuk-bentuk transaksi yang lainnya sama, nggak ada bedanya. Maka tadi ada orang yang terkecoh, apa bedanya bank syariah dengan tidak syariah? Ya, kalau bank syariah itu, ya prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan syariah dihilangkan. Termasuk tadi maisir, gharar, riba, batil dihilangkan. Nah, kalau bank ya tidak berprinsip syariah atau bank umum, bank konvensional itu dia kan tidak dikaji itu. Ya, unsur-unsurnya itu apakah di situ ada unsur riba atau dia ada unsur haram tidak dikaji. Nah, ini yang membedakan antara ya, transaksi yang berprinsip dengan syariat dengan tidak. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada termasuk bitariqin ghairi masru'in. Ya, mukhalifun li hukmillah taala, yang bertentangan dengan hukum Allah. Allah melarang, maka jangan dikerjakan. Jadi, larangan itu ya sebenarnya cukup kita tidak mengerjakan saja. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bahaya riba. Riba adalah termasuk salah satu dari dosa besar. Jelas. Itu dosa besar.
bukan dosa kecil. Maka biasanya di antara tanda atau ciri apakah perbuatan itu termasuk dosa besar atau kecil, dilihat. Kita cari ada nggak dalilnya yang melarang, ada nggak ancamannya, ada. Jadi kalau ada dalil yang melarangnya, ada ancamannya, itu berarti ciri dari dosa besar. Maka di sini juga katakan oleh Rasulullah, ijtanibus sab'il mubiqat. Ya, jauhilah salah satu dari dosa besar itu. Di antaranya apa? Ya. Yang keempat di situ adalah wa aklur riba, makan riba. Maka nanti banyak yang kena dosanya riba itu. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang lainnya adalah dicabutnya status keimanan orang yang dia menggunakan prinsip riba dalam transaksinya, maka itu dinafikan, tidak diakui keimanannya walaupun dia mengaku beriman. Ini yang sangat berat. Ya, bagaimana? Jadi dianggap orang yang kehilangan iman, hilang imannya, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Maka disini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, makanya dipanggil adalah orang-orang yang punya keimanan. Jadi kalau kita pahami ayat-ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya setelahnya berkaitan dengan perintah atau larangan. Berkaitan dengan perintah atau larangan. Yang harus dimulai dari keimanan. Yang berangkatnya adalah iman. Panggilan iman. Maka dibawahi dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan iman. Termasuk ya puasa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Yang bertakwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Jadi jangan sampai nanti orang menganggap hanya melaksanakan perintah saja, sementara larangan tidak ditinggalkan. Orang bertakwa itu tidak hanya menjalankan perintah. Nanti sebagian orang ada yang dia itu ya taat, iya, sholat, iya, zakat, iya, puasa, iya, haji, iya, tapi makan haram, transaksi haram, ya perbuatan-perbuatan haram tidak ditinggalkan. Itu bukan termasuk orang yang bertakwa. Ittaqullah wa daru ma baqiya minar riba. Dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba itu. Tinggalkan perintah Allah. Tinggalkan riba. In kuntum mu'minin. Tinggalkan riba kalau kalian itu orang-orang beriman. Jadi kalau iman ya tinggal riba. Kalau nggak beriman kan gitu. Ya. Jadi kalau dia orang beriman, dia akan meninggalkan riba. Kalau dia tidak meninggalkan riba, berarti dia bukan orang beriman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dicabut status keimanan. Kemudian diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ancamannya lagi, dicabut keimanannya. Fa illam taf'alu,
Kalau kamu tidak meninggalkan riba, tadi sudah dinafikan keimanannya, lebih berat lagi. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahui bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi perang dengan, jadi menyatakan perang orang-orang yang dia menggunakan prinsip riba itu, dia sudah menyatakan perang. Bagaimana dia orang beriman menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya? Artinya, kalau kita dalam mencari rezeki menggunakan ada unsur riba, orang itu tidak akan pernah beruntung selamanya. Tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah beruntung. Kenapa? Allah sudah menyatakan perang. Perangi oleh Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak akan dikasih rahmat, enggak akan disayang, enggak dikasihi oleh Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba. Orang-orang yang menulis, mewakilkan, menyaksikan, menulis transaksinya, wakilnya, yang diwakilkan transaksi itu orang yang kena juga, saksinya kena juga dosa, terlaknat juga. Wa qala hum sawa, dan mereka itu dosanya sama-sama besar, sama-sama mendapatkan laknat. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu tidak diterima ibadahnya dan harus masuk dalam neraka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min as-suhti wa riba fannahu awla bihi. Siapapun hambanya, siapapun orangnya yang dagingnya itu tumbuh dari makanan haram, nah, tadi yang perlu kita hindari itu adalah yang makanan haram itu terkait dengan produk. Riba itu berarti cara mendapatkan alat tukarnya tadi, uang. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari makanan haram dan riba, maka neraka itu adalah tempat yang paling cocok baginya untuk kembali. Fannahu aulabi. Ya, kalau sudah menjadi daging, bagaimana cara menghilangkannya? Orang makan riba, ya, sekian tahun, ya. Kalau sudah menjadi daging, bagaimana cara menghilangkannya? Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk nanti diantaranya adalah orang yang dagingnya tumbuh dari makanan haram dan riba itu nggak akan diterima ibadahnya, nggak akan diterima, doanya nggak diterima. Ya, dia doa siang malam, sholat pagi sore, nggak akan diterima. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru sebagian tadi ya, riba itu baru sebagian, belum yang lain. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah melihat orang-orang yang perut mereka itu seperti rumah. Perutnya besar. Di dalamnya dipenuhi dengan ular-ular yang kelihatan dari luar. Dalamnya ngeri. Dalam perutnya itu isinya. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Jibril kemudian menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Seperti ular. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.
rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bahaya riba yang lain adalah nanti pada yaumul qiyamah, orang-orang yang memakan riba itu digambarkan seperti orang yang mabuk karena kena penyakit gila. Ini orang-orang yang makan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini orang-orang yang mereka itu menganggap ya tadi, apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Sama saja menurut mereka. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa prinsip jual beli dengan prinsip riba itu sama saja. Sama dengan orang yang menganggap zina dengan nikah, sama saja ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah membedakannya. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau riba itu tidak ada barangnya, pinjam uang itu tidak ada. Enggak ada unsur tukar menukarnya di situ. Tapi kalau jual beli itu beda. Ada barangnya, ada objeknya. Objek yang ditransaksikan itu ada. Bahasa kita ada underlying-nya. Objek yang ditransaksikan itu ada. Kenapa? Apa? Saham. Saham itu ada objeknya enggak? Saham itu kan termasuk modal dalam perusahaannya. Jadi itu sebenarnya ada nanti tinggal prinsipnya saja. Ada sekarang saham syariah juga. Jadi saham itu kan sebenarnya modal kita mengikutkan modal kita dalam usaha. Dengan saham itu sebenarnya. Ya, tergantung nanti nilainya bisa naik turunnya. Enggak dipegang ya. Tapi statusnya ada. Dan itu dicatat. Iya. Ya. Dan bisa dicek. Enggak apa-apa kalau tidak dipegang enggak masalah. Tapi itu tertulis ya, ada buktinya, bisa dipertanggungjawabkan. Maka nanti bisa juga dalam saham itu ada unsur-unsur riba, iya bisa. Maka perlu ada, sekarang kan sudah ada yang saham syariah, sudah ada. Kita tinggal mengikuti saja. Jadi ada unsur-unsur riba dalam saham itu. Apalagi kalau istilahnya saham apa namanya itu? Saham fiktif ada ya? Ada. Nah, itu termasuk penipuan. Dan di situ ada permainan saham itu. Istilahnya sahamnya itu digoreng. Ya, seakan-akan harga lagi apa namanya itu? Harganya lagi bagus gitu ya. Prospeknya lagi bagus, padahal sebenarnya itu kan menipu. Yang unsur-unsur seperti itu diharapkan. Jadi bukan saham ya sebenarnya. Saham itu ya kalau dalam prinsip syariah sebenarnya diperbolehkan. Cuman tadi ada unsur-unsur yang ada penipuan, ada manipulasi, ya ada unsur judi. Dalam saham itu ada unsur judinya juga. Ada kan? Ada. Jadi ada upaya untuk merugikan orang lain. Nah ini gimana caranya yang saham itu harganya sebenarnya lagi turun, tapi seakan-akan naik. Begitu dijual, orang beli ternyata rugi. Itu termasuk dosa. Jadi unsur-unsur seperti itu yang dilarang. Jadi bukan sahamnya sebenarnya. Karena tadi banknya bukan banknya yang dilarang, tapi permainan-permainan yang merugikan orang lain itu yang dilarang. Ya, kalau saham konvensional itu orang seperti judi ya kan? Ya kan? Jadi kalau pas untung ya untung banyak, untungnya banyak sekali. Tapi kalau pas rugi, ditanya dia bisa bangkrut dalam sekian. Ya.
nggak pakai hitungan hari ya, itu ada unsur-unsur gharar di situ, ada unsur-unsur permainan, ada unsur-unsur perjudian, itu yang harus dihilangkan. Tapi kalau saham yang sesuai dengan syariat, maka ada tadi aturan-aturan yang bagaimana saham itu sesuai dengan syariat. Ada sekarang sudah ada ya saham syariah itu. Karena itu penting juga untuk membangun perusahaan itu. Kalau tidak ada saham itu, kalau dana sendiri berat ya, maka itu perlu ya ditawarkan kepada orang-orang yang punya dana untuk menanamkan sahamnya di perusahaan itu. Sebenarnya prinsipnya itu adalah prinsip mudharabah. Cuma dalam transaksi konvensional kan tidak dibahas tentang mudharabah ya. Itu prinsipnya boleh sebenarnya. Ya, karena kita menanamkan modal di situ. Saham itu adalah modal kita dalam membangun perusahaan besar itu. Ya, keuntungannya yang dibagi sebenarnya adalah keuntungan. Jadi ketika perusahaan itu untung, untungnya itulah yang dibagi dengan pemilik saham, dengan pemilik perusahaan, kan gitu. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa riba itu lebih berat dibandingkan dengan 36 kali perbuatan zina. Satu kali melakukan riba, dosanya sama dengan 36 kali melakukan zina. Bukan lagi, artinya lipat berapa kali? 36. Jadi dosanya itu lipat 36 dari perbuatan zina. Diriwayatkan dari Abdullah bin Hanzal ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kulu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min sittatin wa salasina zinatan. 1 dirham. Ini bukan dinar, dirham. Artinya itu mata uang yang paling kecil pecahannya pada waktu itu. Kalau dinar itu masih ya, 10 kali lipat dirham ya pada waktu itu. Sekarang nggak tahu nilainya seperti apa. 1 dirham. Jadi ukuran paling kecil. Yang dimakan oleh seseorang ya, dan dia tahu kalau itu adalah riba, dosanya ya lebih berat, asyaddu, lebih berat dibandingkan dengan 36 kali berzina. 1 kali berzinanya saja udah. Ya kalau dia udah yang orang muhsan, zina muhsan, itu berhak hukum mati, dirajam. Ini 36. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beratnya. Ya, artinya itu termasuk dosa besar, bukan hanya besar, ya, sangat besar. Bahkan kalau dicari dosa yang paling besar itu tidak ada dosa besar lagi. Ya, ada yang ya ceritakan seperti itu. Dosa yang paling besar itu riba. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa riba yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini yang paling ringan. Ringan-ringannya dosa riba itu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri, kan tidak boleh. Ya. Orang yang melahirkannya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Banyak sekali. 73 pintu itu menunjukkan bahwa riba itu pintunya sangat banyak. Aisaruha, yang paling mudah, yang paling kecil, ya, yang paling ringan, mislu ayyamki harrajulu ummahu, seperti seorang anak yang dia itu menikahi ibu kandungnya.
dosa besar, paling ringan, aisaruha, itu yang paling ringan. Bagaimana dengan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka kita sebagai umat Islam harus senantiasa hati-hati. Meskipun tadi pada prinsipnya transaksi ekonomi itu prinsipnya adalah boleh, ya. Jadi itu sebenarnya keluasan. Artinya dalam transaksi ekonomi itu yang halal lebih banyak dibandingkan dengan yang haram. Jangan sampai nanti orang cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini salah, keliru. Ya, karena transaksi itu pada prinsipnya secara umum itu adalah halal. Ya, illa ayatul dalilu ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka di situ adalah pengecualian. Pengecualian itu tidak banyak. Ya, pengecualian itu tidak banyak. Jadi ini dalam kaidah usul fikih tentang transaksi ekonomi. Jadi kalau kita mau bikin model transaksi ekonomi apa saja ya boleh pada prinsipnya, tidak dilarang. Tapi kita harus tahu ada enggak hal-hal yang diharamkan di situ. Apalagi kalau transaksi kita sekarang itu, masya Allah, banyak sekali bentuknya. Termasuk transaksi online, ya. Termasuk transaksi online itu kan sekarang lagi banyak diminati, apalagi di musim-musim pandemi seperti ini, banyak diminati. Toko online dan sebagainya, kita jual beli online, GoPay, apalagi itu Pak, ya. Banyak sekali. Yang perlu kita waspadai adalah ada nggak itu unsur-unsur ribanya tadi. Nah, ini kita harus benar-benar memahami prinsip-prinsip yang dilarang dalam transaksi itu. Jadi bukan transaksinya, tapi ada nggak unsur-unsurnya itu. Unsur yang diharamkan itulah yang perlu dihindarkan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya termasuk ketika kita belajar tentang fikih. Fikih muamalah ini terutama. Dan para ulama itu dalam kitabnya selalu membahas tentang kitabul buyu'. Dalam fikih itu babnya adalah kitabul buyu'. Kalau bahasa kita adalah fikih muamalah, jadi bukan kitabul muamalah, bukan dalam fikih itu. Babnya adalah kitabul buyu', bab tentang transaksi jual beli. Itu nanti disebutkan, dibahas banyak tentang prinsip-prinsip yang diperbolehkan dalam transaksi itu. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti insyaallah kita lanjutkan untuk tahapan berikutnya karena masih banyak kalau kita mau kaji tentang ibadah. Silakan kalau ada sampaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang kalau bank itu kan fungsi bank itu adalah menampung uang dari nasabah yang kelebihan dana untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Jadi prinsipnya kan begitu bank. Jadi menjalankan fungsi intermediasi saja, memfasilitasi orang yang kelebihan dana untuk disalurkan kepada orang yang kekurangan dana. Jadi prinsip utamanya memang adalah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Jadi untuk kegiatan produktif. Itu prinsip secara umum. Tapi dalam masalah transaksinya, maka dari itu kenapa muncul bank syariah itu? Bank syariah itu adalah memperbaiki sistem transaksi yang ada di bank konvensional. Unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah dihilangkan, yang sesuai dengan syariah itu yang dikembangkan. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ada orang yang menganggap bahwa sama saja bank konvensional dengan bank syariah tadi.
Nah, memang dalam bank konvensional itu tidak semua transaksinya haram, tidak. Ya, bank konvensional itu tidak semua transaksinya haram, tidak. Banyak dia di dalamnya itu ada tadi untuk pembiayaan sektor-sektor real, misalnya untuk pertanian, untuk perdagangan, untuk industri. Iya, betul. Ya. Tapi yang dibangun di situ adalah, maka tadi ketika dia mengeluarkan dana itu akadnya apa kalau dalam konvensional? Apakah dia menggunakan akad tadi mudharabah? Tidak, akadnya adalah pinjam. Kepada orang yang menabung, ya. Tadi kita di situ hanya menabung uang saja, menitipkan uang saja, agar uang kita itu aman, ya, agar uang kita itu aman. Dan saya tidak mengambil bunganya, iya, nggak mengambil bunganya, kan begitu. Saya nggak mengambil bunganya, saya nggak butuh bunganya, saya hanya menabung saja. Tapi uang kita itu digunakan tadi, kalau yang untuk kegiatan-kegiatan positif, ya, yang kegiatan-kegiatan halal, ya nggak masalah. Tapi kan kita tidak tahu apakah uang kita itu digunakan untuk kegiatan halal atau haram. Kalau digunakan untuk kegiatan haram, maka kita termasuk dapat dosanya, bukan dapat dosa riba, tapi dosa ketika uang kita itu digunakan untuk membiayai hal-hal yang diharamkan. Contohnya misalnya digunakan untuk membangun pabrik miras, ya, uang di situ ada uang kita, ya kan? Kalau dalam bank konvensional itu tidak dibedakan antara itu halal atau haram. Siapa yang membutuhkan ya dikasih, ya kan? Orang mau membuat ternak babi, ya kan? Ngajukan pembiayaan ke bank konvensional, ya dibiayai. Ya. Di situ kira-kira kita dapat dosanya apa tidak? Ketika uang yang kita simpan di situ digunakan untuk hal-hal yang diharamkan tadi, dapat. Ada misalnya di situ rumah prostitusi, ngajukan pembiayaan juga, misalnya untuk membangun tempatnya dan fasilitasnya itu. Ya, itu kan utama Pak. Orang tukang kayu, bangun rumahnya kotor. Ya, uang yang diberinya agar tambah tetap halal. Uangnya yang diberikan dan datakan sama itu. Kalau dalam uang itu yang dilihat adalah kerja kita, ya, kerja kita halal apa haram? Sama kan, kita hanya menyimpan aja. Ya. Jadi kalau makanya dari dalam transaksi itu kita dengan orang-orang non muslim pun boleh, dalam jual beli dengan non muslim kan boleh. Padahal kita tidak tahu orang non muslim itu dia uangnya halal apa haram. Tapi yang kita jual itu halal apa haram? Halal. Ya. Jadi yang kita jual itu walaupun dia ngambilnya dulu dari nyuri, kalau kita tahu itu adalah dari uang mencuri, ya nggak boleh. Ya kan? Tapi kalau kita tidak tahu, kita transaksi dengan orang sebagai tadi pencuri, beli barang kita, ya kan? Barang kita yang kita jual kan halal. Yang beli itu kita nggak tahu pejabat atau bukan kan? Kita jual. Apakah uang yang kita dapat itu seandainya yang beli itu pencuri, uangnya haram? Tidak. Yang haram adalah barang yang dibeli. Kenapa Pak? Iya, itu urusan mereka. Iya. Yang dengan kita caranya halal. Jadi kalau dia beli, misalnya ada orang beli ayam dengan uang haram, ya kan? Dia seorang koruptor misalnya, membeli makanan, ya. Nah, yang haram itu yang mana? Makannya apa uangnya? Jadi ketika membeli itu, ya, uang yang diserahkan kepada penjual itu halal, karena dia jual barang. Jadi jual beli itu kan sama dengan menukar. Jadi hukumnya jadi berubah. Yang haram itu bukan uang yang diberikan kepada penjual tadi, tapi barang yang dia beli itu.
Kan gitu. Ya. Iya. Ya. Sama aja kita kerja digaji nggak tahu itu dari mana itu kan. Yang penting kerja kita itu halal apa haram. Ya, selama kerja itu halal, ya halal. Ya. Masalah dosanya itu orang yang memperoleh itu. Ya. Ini kajian ini bagus kalau menurut saya. Cuma yang jadi persoalan dilontarkan satu pandangan itu nggak ada solusinya. Contohnya misalkan bank muamalah bank syariah ini adalah bank yang sudah terjaga. Ya. Bank muamalah bank syariah itu buat falas. Bapak mau umroh, bapak mau gaji, itu perbuatannya falas. Satu. Terus yang keduanya, iman itu ada unsur ribanya. Kita mau pakai tol, saya kerja di Soekarno-Hatta, tiap hari harus pakai tol. Dan kalau kita pakai imani, itu solusinya pakai apa? Apa Pak? Imani. E-money. Ya. Uang elektronik. Yang berkaitan dengan jual online, ada unsur riba. Jadi maksud saya, mesti ada penekanan sama solusinya. Ya. Karena kalau enggak, jemaah yang mendengar menjadi bingung. Ustaz, penjelasan ini bagus, cuma saya nggak menemukan solusi dari penjelasan tersebut. Iya. Jadi memang sekarang sudah banyak bentuk-bentuk tadi, termasuk di antara e-money, ya, uang elektronik. Itu sudah banyak sekarang yang dia menggunakan akad atau bentuk-bentuk syariah, sudah ada. Ya, fatwanya juga sudah ada, bentuknya juga ada. Beberapa perusahaan, ada sekitar 73 perusahaan yang mengelola uang elektronik ini. Beberapa di antaranya sudah menggunakan prinsip syariah. Sudah ada. Kalau yang falas itu juga sama. Nah, falas itu sudah ada yang falas. Maka nanti kajiannya tadi kita tanya. Apakah money changer atau falas atau penukaran antara uang rupiah dengan mata uang dari negara lain, dengan real atau dengan dolar, apakah itu termasuk riba atau tidak? Nah, maka di situ, ini sebenarnya kalau kita bahas lebih detail ya Pak ya, karena tentang money changer itu pembahasannya cukup luas juga. Tapi kesimpulannya begini, para ulama membolehkan tentang ulama kontemporer ya, membolehkan transaksi penukaran uang yang beda beda nilainya, beda mata uangnya. Uangnya sama, namanya uang, tapi itu namanya sudah beda. Ya, itu diperbolehkan karena memang antara rupiah dengan dolar misalnya itu nilainya beda. Maka nanti akadnya itu, ya, jadi situ bukan menjual uang, ya, ya, menukar. Maka nanti di situ ada istilahnya jasa-jasa yang perlu dilakukan, ya kan? Karena dia juga termasuk kerja di situ, ya, dia harus membayar karyawan dan sebagainya. Jadi hitungannya adalah kalau beda mata uangnya itu diperbolehkan, ada selisih. Yang tidak boleh itu adalah kalau menukar uang dengan jenis yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Ya, tadi kita contohkan 100.000 ditukar dengan 110.000. Itu tidak boleh karena mata uangnya sama. Tapi kalau menukar antara dolar dengan rupiah ada selisihnya, itu boleh karena memang nilainya beda. Ya. Nah, itu nanti kapan-kapan kita kaji lagi tentang itu. Jadi kalau mata uang yang berbeda diperbolehkan. Ya, termasuk tadi kalau kita haji itu mau tidak mau kita harus tukar uang rupiah dengan real atau dolar. Biasanya kalau kita bawa dari Indonesia kan kita tukar dengan dolar dulu. Ya, dari rupiah kita tukar ke dolar, dari dolar kita tukar ke real. Biasanya seperti itu. Ya, itu boleh-boleh saja. Ada juga yang pakai ATM-nya di
Indonesia dalam bentuk rupiah kemudian dipakai di Saudi, dia keluarnya real, boleh. Maka nanti ada selisih-selisih seperti itu ya banyak, termasuk nanti misalnya kita ngambil ATM itu kan ada biayanya, ya kan Pak? Boleh nggak itu? Boleh, karena itu sudah ada jasa. Jadi kita mengambil bank misalnya, kita mengambilnya uang di bank muamalat misalnya, contoh ya, atau bank syariah ya, kita menampung di bank syariah. Kita ngambilnya di bank konvensional, boleh nggak Pak? Boleh, karena yang kita ambil itu uang kita. Tapi melalui bank konvensional, otomatis di situ nanti ada biaya administrasi. Biaya administrasi itu adalah jasa. Jasa kita menggunakan ATM-nya itu, ya, karena di situ bayar ada listriknya, macam-macam lah ya. Jadi itu ada potongan misalnya 8.000 atau 7.000 yang dipotong secara otomatis, nggak apa-apa. Dan itu kita sudah sepakat dan boleh. Kalau nggak mau itu ya jangan ngambil, kan gitu. Ya itu jasa, boleh, itu halal, ya, boleh. Jadi memang perlu kita kaji lebih detail nanti tentang ini, ya. Ada yang lain? Cukup ya? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.